Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Firdaus, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini untuk memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan kependidikan masa kedaruratan COVID-19. Video ini merupakan video mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 di MTS Negeri 3 Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semua diberikan kesehatan dan kekuatan agar berjalan dengan semangat, supaya belajar dengan semangat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan saya pada materi pembelajaran peradaban masa emas dinasti Abbasiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita membaca doa dan Asmaul Husna agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, kalian siapkan alat tulisnya ya. Jika ada hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita melakukan absen sekaligus kumpulkan tugas yang saya berikan pekan lalu. Saya sebutkan nama dan langsung ke depan untuk mengumpulkan tugasnya. Baik adik-adik, pekan lalu kita sudah belajar tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang dalam bidang administrasi, militer, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di sini ada yang masih ingat, baik jika ada yang ingat, tolong perwakilan untuk menjelaskan singkat materi sebelumnya. Nah, pertemuan kali ini akan belajar tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu agama. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang pengetahuan, teknologi, dan ilmu agama, dan menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang pengetahuan, teknologi, ilmu-ilmu agama. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan membuat kelompok sesuai absen. Satu kelompok 5 orang ya adik-adik. Dan tolong untuk perhatikan PPT materi hari ini yang sedang ditampilkan di depan. Dan saya beri waktu 25 menit untuk membaca materi pada hari ini. Baik adik-adik, apa kalian sudah membaca dan memahami materi pada hari ini? Nah, sekarang saya akan menjelaskan dengan singkat pelajaran pada hari ini. Tolong untuk disimak ya adik-adik. Yang pertama yaitu adalah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pemerintah yang mendukung keilmuan dan penelitian melahirkan berbagai kemajuan pengetahuan. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada filsafat. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat diterjemahkan tidak hanya dari kebudayaan Yunani, tetapi juga Romawi, Persia, India, dan Syria. Proses ini biasanya disebut dengan istilah Helenisasi. Ilmu filsafat Islam adalah pengetahuan yang penyelidikan dengan akal budi tentang segala yang ada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini adalah tokoh-tokoh terkenal yang muncul di bidang filsafat diantaranya. Yang pertama yaitu ada Al-Farabi. Hasil karya meliputi ilmu logika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, ilmu politik, musik, dan lain-lain. Hanya saja karya yang ditulisnya dalam bahasa Arab itu telah banyak hilang. Diperkirakan hanya sekitar 30 karya yang masih ada. Yang selanjutnya ada Ibnu Rushd.
Ibnu Rushd dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Khalid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Lahir di kota Cordova di bagian selatan Spanyol pada tahun 520 Hijriah 1126 Masehi. Di antara karya-karya yang hingga kini dapat kita temukan adalah Bidayah Al-Mujtahidin yang membahas tentang ilmu hukum dan kitab Kulliyat yang membahas ilmu kedokteran. Yang selanjutnya ada Ibnu Bajjah. Nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu As-Sa'id At-Tujibi, tetapi lebih populer dengan nama Ibnu Bajjah atau Ibnu Salik. Di barat, Ibnu Bajjah dikenal dengan nama Ibn Pace atau Ibn Pace. Ia lahir tahun 1802 di Saragossa, Spanyol sebagai anak dari seorang pandai emas. Yang selanjutnya ada Ibnu Taufil. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Abu Malik Ibnu Muhammad Ibnu Taufil Al-Qaisi, lahir di Cadiz, Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah. Ia termasuk dalam keluarga suku Arab terkemuka. Qais di barat terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Selain dikenal sebagai filosof muslim, ia juga dokter, ahli matematika dan kesusastraan. Dinasti Al-Muhid. Yang selanjutnya ada kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia yang menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Ilmu kedokteran Islam sebagai salah satu bagian peradaban Islam yang paling diakui dunia. Pada masa pertengahan, ilmu kedokteran Islam menjadi bahan kajian di dunia barat. Ilmu kedokteran mendapat perhatian besar dan kedudukan terhormat masa dinasti Abbasiyah. Kedokteran mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada Khalifah Al-Watsik, sedangkan puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah yang kedua, ketiga, dan keempat. Beberapa ilmuwan di bidang kedokteran yang terkenal diantaranya, yang pertama ada Ali bin Robaat At-Tabari, yang pertama yang mengarang buku kedokteran berjudul Firdaus Al-Hikmah pada tahun 850 Masehi. Yang kedua ada Ar-Rajiq atau Rajes, menulis buku terkenal Fi Judari wa Al-Hasbat yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang selanjutnya ada Ibnu Sina, menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Ia sangat termasyhur karena bukunya yang terkenal dalam kedokteran. Buku ini dijadikan pegangan di bidang kedokteran. Selanjutnya ada Ibnu Zaid Hunain Ibnu Ishaq Al-Ibadi. Ia dokter spesialis mata. Dia mengabdikan keahliannya pada masa Al-Ma'mun. Berhasil menyembuhkan Al-Mutakil setelah kedokteran istana yang lain gagal mengobatinya. Yang selanjutnya yaitu ada matematika, penerjemah buku-buku dari Yunani, Romawi, dan India ke dalam bahasa Arab, melahirkan berbagai karya termasuk dalam bidang matematika. Perkembangan ilmu matematika atau ilmu hisab dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara cepat. Misalnya dalam perkembangan gedung, setiap sudut harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan. Di antara ahli matematika muslim yang terkenal adalah yang pertama ada Al-Khawarizmi. Ia adalah pengarang kitab Al-Mukhtasar, berisi tentang ilmu hitung dan penemu angka 0. Yang kedua ada Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas. Yang ketiga ada Al-Biruni, ahli dalam bidang matematika teoritis dan praktis, bidang irasional, teori perbandingan, aljabar, geometri, dan sudut segitiga. Yang terakhir ada Umar Khayyam,
pengarang buku tentang aljabar. Selanjutnya yaitu ada astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet. Ilmu ini ditemukan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Dalam perkembangannya, ilmu astronomi memunculkan sistem penanggalan dalam dunia Islam. Ilmu astronomi digunakan untuk menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan arah kiblat dan penanggalan komariah ketika menentukan letak ibu kota yang ingin dibangunnya. Khalifah Mansur juga memanfaatkan ilmu astronomi. Beliau banyak dibantu oleh ahli astronomi dari India. Tokoh astronomi Muslim pertama adalah Muhammad Al-Fajani. Ia dikenal sebagai pembuat astrolabe, yaitu alat mempelajari ilmu kebintangan pertama di kalangan Muslim. Tokoh-tokoh lainnya antara lain ada Ali bin Isa al-Usturlabi, tokoh pertama penulis risalah astrolabe. Yang kedua ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ilmu falak yang juga ahli bidang matematika. Yang selanjutnya ada Al-Fargani alias Al-Farganus, penulis ringkas ilmu astronomi. Yang selanjutnya ada Al-Batani alias Al-Batenius, bapak ilmu astronomi. Yang selanjutnya ada Al-Biruni, penulis karya besar bidang astronomi berjudul Masudij Qanon. Yang selanjutnya ada Nasiruddin At-Tunisi, berhasil membuat tabel pergerakan planet yang akurat. Kitab ini disusun setelah 12 tahun memimpin di marga. Beliau berhasil menulis kitab terkenal lainnya berjudul Al-Tazkirah. Yang selanjutnya yaitu sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terpusat pada tokoh dan peristiwa tertentu. Misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khilafah. Ilmu dalam bidang sejarah pada masa Abbasiyah diantaranya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ia lebih dikenal sebagai Ibnu Ishaq. Karyanya berjudul Sirah Al-Nabawiyah li Ibni Ishaq, merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling lengkap. Nah, yang selanjutnya yaitu Muhammad bin Sa'ad, penulis kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Yang ketiga Al-Birun, juga disebut sejarawan masa Abbasiyah. Dia telah menulis buku sejarah yang berjudul Kitab Al-Asar. Kitab tersebut diterjemahkan Edward Sachoun tahun 1878 179 Masehi. Judulnya menjadi yang keenam, ilmu bumi geografi. Dalam tradisi Islam, ilmu bumi tidak dipisahkan dengan astronomi. Ahli bumi pertama dalam sejarah ilmuwan Muslim adalah Hisham Al-Qalbi. Ilmu tersebut merupakan hasil studinya tentang kawasan Arab. Perkembangan geografi di dunia Islam dimulai ketika Khilafah Al-Ma'mun. Usaha tersebut berhasil. Selanjutnya Al-Ma'mun memerintah ahli geografi tersebut untuk menciptakan peta bumi yang besar, dipimpin oleh Khwarizmi bersama 7 geografer lainnya. Mereka berhasil membuat peta globe pertama pada tahun 830 Masehi. Di era kejayaan dinasti Abbasiyah, astronomi Islam semakin berkembang. Hal ini didukung oleh penerjemahan naskah-naskah kuno ke dalam bahasa Arab, meningkatnya ekspansi perdagangan, dan kewajiban menunaikan ibadah haji. Masa itu banyak bermunculan ahli di bidang geografi, diantaranya Al-Yaqubi, penulis buku geografi berjudul Kitab Al-Buldan, yaitu studi topografis. Selanjutnya ada Ibnu Khordadbeh. Selanjutnya ada Hamdani. Selanjutnya ada Ali Al-Mas'udi. Selanjutnya ada Ahmad bin Fadlan.
Selanjutnya ada Muhammad bin Rustaf, sekolah di kota Baghdad yang secara khusus mengkaji dan membuat peta bumi. Dan selanjutnya yang kedelapan yang ada Al-Istihor dan Ibnu Hawqal membuat pemetaan dunia. Yang kesembilan ada Al-Baghdadi. Yang ke-10 ada Abdul Al-Latif Muwafaq. Yang ke-11 ada Abu Ubaid Al-Bakhri. Yang ke-12 ada Al-Idris. Ia membuat peta dunia menulis kitab Najhah. Atau selanjutnya yaitu kemajuan bidang ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang muncul di tengah-tengah suasana hidup keislaman, baik berkaitan dengan agama maupun bahasa Al-Quran. Ilmu agama telah berkembang sejak masa dinasti Umayyah, namun pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang dan sangat maju antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya, baik dari segi sanad, rawi maupun matan. Mereka kemudian menghimpun berbagai hadis Nabi ke dalam berbagai kitab, antara lain berupa kitab sahih, sunan, dan musnad. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah telah meningkat khazanahnya yang tak ternilai harganya, termasuk para ahli hadis dan karyanya yang termasuk antara lain. Yang pertama ada Imam Bukhari, karyanya kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim, kitab karangannya Sahih Muslim. Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Abu Daud, karyanya Sunan Abu Daud. Imam Tirmizi. Yang terakhir ada Imam Nasai. Yang kedua yaitu ilmu tafsir. Pada masa Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ahli tafsir melakukan kegiatan penafsiran secara teratur dan terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Ketika itu terdapat dua cara yang ditempuh oleh mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang. Masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya imam-imam mujtahid besar. Juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara sungguh-sungguh, baik berupa penulisan hadis Nabi, fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat para imam fikih, dan penyusunan ilmu usul fikih. Pada masa tersebut muncul para ulama yang terkenal dengan sebutan 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya yaitu ilmu tasawuf. Semakin berkembangnya gerakan filsafat menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam sebagai pemikiran Muslim, mencoba mencari bentuk gerakan lain di antara gerakan yang kemudian disebut tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu syariat dalam Islam. Inti ajaran menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekati diri kepada Allah. Dalam dunia tasawuf, upaya tersebut dilakukan melalui jalur tokoh-tokoh sufi. Terkenal lainnya adalah Al-Ghazali. Ia telah memberikan sumbangan besar dalam karya tasawuf. Karyanya yang sangat terkenal tentang ilmu tasawuf berjudul Ihya Ulumuddin. Tokoh lain bernama Al-Qusyair. Karya berjudul Ar-Risalat. Demikian hal Syihabuddin dengan karangannya yang berjudul Awarif Al-Ma'arif. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada yang kurang dapat dipahami, tolong untuk dicatat pertanyaannya dan dikumpulkan ke saya dan kita akan menjawab pertanyaan teman-teman bersama-sama dengan berdiskusi. Baik, diskusi hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, tolong setiap kelompok dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Tolong sampaikan dan saya beri waktu 5 menit. Terima kasih adik-adik. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas yang keluar dari mulut saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.